Oke, lanjut nih kita ke sesi yang kedua, itu structure and written expression. Nah, tadi dia structure itu dia ada 15 soal. Nah, di dalam 15 soal ini teman-teman diminta untuk memilih jawaban yang benar. Gitu ya. Structure and written expression. Nah, structure yang pertama, teman-teman diminta untuk memilih jawaban yang benar. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini kata kuncinya adalah be sure that a clause has a subject and a verb. Ya. A verb. Jadi teman-teman harus ingat kata kuncinya adalah a clause must have a subject and a verb. Itu kata kuncinya. Ya, jadi harus punya satu subjek dan satu verb. Nah, berarti ini ada dua nih. Ada dua soal. Sekarang kita analisis yang pertama. Coba teman-teman lihat dulu. Ini yang pertama. Bla 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 was back up for miles on the freeway. Kira-kira jawabannya apa nih? Kira-kira jawabannya apa ya? Itu ya. Teman-teman bisa kasih jawabannya di kolom chat. Oke, nah. Teman-teman tadi ingat a clause, sebuah klausa, itu dia harus punya satu buah subjek dan satu buah verb. Nah, kita lihat di sini. Was backed up. Nah, was backed up di sini kan verbnya. Ya enggak? Nah, berarti yang harus kalian cari, harus teman-teman cari itu adalah subjeknya. Mana ya subjeknya ya? Gitu. Nah, coba di sini lihat. Pilihan yang pertama itu yesterday. Apakah betul yesterday itu subjek? Yesterday itu keterangan. Kemarin berarti salah. In the morning juga keterangan berarti salah. Jawabannya adalah antara si atau di. Ya kan? Traffic or cars. Tapi kita lihat nih di sini. The verb should agree gitu kan? Should agree with the subject. Ini verbnya adalah was. Kalau was, apa betul kalau cars? Cars kan jamak. Gak mungkin kalau di sininya was. Kalau misalnya mau cars, jawabannya di sini harusnya were. Karena cars itu jamak gitu. Nah, karena di sininya was, maka yang betul adalah traffic. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, ini the boy bla 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 going to the movies with a friend. Nah, kita analisis nih, the boy itu apa sih? Oh, the boy itu subjek. Nah, sekarang mana ya verbnya? Mana ya verbnya? Lah, Miss, ini kan ada going. Going, gitu kan. Ini kan dia udah verb, bukan? Nah, bukan ya. Ini bukan main verb. Ini bukan main verbnya. Nah, berarti kalian harus cari nih, teman-teman harus cari main verbnya apa. Coba, lihat. Kalau yang pertama, the boy, he is going. Nah, ini double subject, the boy, terus ditambahin he, nggak boleh. Kalau mau, the boy is going. Jadi nggak boleh nih. Kalau double subject ini nggak boleh. Berarti udah kemungkinan udah salah nih. Kalau A sama B itu jawabannya salah. Nah, terus yang C, the boy is relaxing going to the movies with a friend. Nah, ini salah juga. Gitu. Is relaxing. Kok is relaxing going gitu kan? Gak nyambung. Nah, yang betul adalah yang D. Will be going. The boy will be going to the movies with a friend. Gitu, teman-teman. Jadi di sini kata kuncinya
Berarti skill tips yang pertama itu teman-teman harus ngeh dulu nih. Oh, satu klausa itu harus terdiri dari satu subjek dan satu verb. Jadi harus ada subjeknya, harus ada verbnya. Kalau nggak ada subjek, berarti teman-teman harus cari pilihannya yang subjek gitu. Kalau nggak ada verbnya, oh berarti teman-teman harus jawab yang verbnya gitu ya. Oke. Oke, betul. Ya, double verb in. Oke, jawabannya yang D ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, ini yang kedua, be careful of object of preposition. Nah, object of preposition. Tadi kan subjek itu biasanya di awal gitu kan, ditaruh di awal. Nah, kita lihat apakah ini subjek with his friend gitu kan, bla bla bla, found the movie theater. Ini ada found udah jelas-jelas di sini dia verbnya ya, past, simple past ya. The movie itu dia, the movie theater itu dia objeknya. Berarti apa nih yang missing di sini? Apa sih yang missing? Yang missing tuh apa di sini? Yang missing kira-kira apa ya? Apa jawabannya teman-teman? Oke, good. Di sini itu subjeknya yang tidak ada ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang termasuk subjek di sini apa sih? Apa has? With his friend has found gitu. Enggak ya? Bukan. Later juga bukan. When juga bukan. Berarti he. Nah, karena with his friend di sini dia bukan subjek, tapi dia object of preposition. Jadi ini itu artinya with his friend he found the movie theater, atau bisa kayak gini, he found the movie theater with his friend gitu. Ya, jadi with his friend di sini bukan subjek. Oke, kita lanjut. Oke, nah be careful of appositives. Appositif itu apa sih, Kak? Gitu kan. Nah, appositif itu adalah keterangan dari subjek itu sendiri. Gitu. Dia nggak double subjek, tapi dia itu yang menerangkan si subjek itu sendiri. Misalnya gini, Yudi is my little brother. Yudi, my little brother gitu. Yudi, my little brother, atau my little brother, Yudi is a good student. Gitu kan? Oh, berarti si Yudi itu adalah my little brother gitu. Jadi nggak double subjek. Jadi dia itu yang menerangkan si subjek itu sendiri. Nah, coba sekarang kita lihat di sini. Nah, biasanya appositif itu dia ditandai dengan koma nih. Ada koma-komanya. Nah, ada koma-komanya. Berarti di sini kan George, bla 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 George is attending the lecture. Nah, George itu apa sih di sini keterangannya siapa gitu? Right now, happily, because of the time, apa my friend? Right now, George is attending the lecture. Happily, George is attending the lecture. Because of the time, George is attending the lecture. Atau my friend George is attending the lecture. Yang mana jawabannya? Yang mana nih kira-kira jawabannya teman-teman? Ada? Jawabannya yang mana? Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Oke. Oke, yang membingungkan. Oke, yang ini kita salahkan dulu ya. Kak, kan ini George is attending. Is attending kan present continuous. Oh, berarti keterangannya harus right now dong.
Nah, itu betul kalau di sininya tidak ada koma gitu. Nah, karena ini ada koma terus di sini subjek. Nah, itu harus diisi dengan apositif. Apositif itu tadi keterangan yang menerangkan subjek itu. Nah, jadi right now itu salah gitu. Jadi yang betul adalah ini, D. My friend George gitu. Temanku, siapa temanku? George gitu. Is attending the lecture. Gitu kayak tadi. My little brother Yudi gitu, is a good student. Kayak gitu ya. Oke, nah sekarang teman-teman bisa praktekin ke yang soal yang kedua, coba. Yang mana kira-kira nih? Bla bla bla, Sarah rarely misses her basketball shorts. Nah, kira-kira Sarah itu siapa sih? Gitu. Di sini diterangkan Sarah itu sebagai siapa? Karena di sini ada koma. Nah, coba apa jawabannya nih? Jawabannya oke. Pinter ya. Jawabannya adalah yang A. An excellent basketball player. Sarah rarely misses her basketball shots. Nah, kalau yang bisa lah, kenapa? Ini ada is-nya, nggak boleh double verb, ya. Karena di sini ada verb. Ini kan satu klausa nih, masih dalam satu klausa. Nah, ini nggak boleh double verb gini. Nah, ini juga salah ya, ada double. Nah, ini nggak nyambung. Her excellent basketball play, Sarah siapa? Her-nya itu kembali ke siapa? Berarti yang A jawabannya. Good. A, oke, rata-rata A semua ya. Kita lanjut, be careful of present participle. Oke. Ini teman-teman harus hati-hati dengan present participle. Di sini present participle itu ada ini kan, playing kan? Nah, kalau seharusnya playing itu menandakan dia itu present participle. Kalau menandakan present participle itu dia harus diiringi dengan to be di sininya, gitu kan. Tapi lagi-lagi teman-teman harus analisis dulu nih. Oh, ini verbnya adalah is. Subjeknya adalah child gitu. Jadi kan ini udah ada subjeknya, the child, dan verbnya is. Berarti nggak boleh ada lagi di sini tenses gitu, nggak boleh ada lagi bentuk tenses yang lain gitu, nggak boleh present continuous gitu. Nah, berarti jawabannya yang mana nih teman-teman? Now, is, he, apa was? Jawabannya yang mana? Oke, pinter ya. Ini jawabannya adalah yang A. The child now playing in the yard is my son. Kenapa nggak yang is, Miss? Nah, tadi dia nggak boleh double. Kok di sini jawabannya is playing in the yard is my son. Nggak boleh. Karena ada double verb. Gitu. Ada double tenses, nggak boleh. He, nggak boleh. Itu double subject. Was, juga nggak boleh. Karena sama dengan is. Jadi yang betul adalah yang A. Gitu teman-teman. Oh, oke. Oh, di sini ada nih. Ada the artisans were demonstrating various handicrafts at booths throughout the fair. Throughout the fair, the artisans were demonstrating various handicrafts at the booth throughout the fair. Nah, kira-kira yang mana? Ini correct apa incorrect? Correct apa incorrect ya?
Kita lihat di sini present participle-nya apa? Demonstrating. Di sini diisi dengan were. Kira-kira ini tuh betul nggak? Coba teman-teman, ini kalimat ini betul nggak? The artisans were demonstrating various handicrafts at booths throughout the fair. Betul. Kenapa betul, Agus? Ada yang mau menjelaskan? Kenapa betul? Oke. Nah, ini kalimatnya betul. Kenapa? Karena ini dia subjeknya, ini dia verbnya. Dia tidak ada verb lain, kan? Nah, gitu teman-teman. Jadi kalimat ini betul. Kalau misalnya di sini pakai were demonstrating, itu betul karena di sini dia tidak ada verb lain. Dia main verbnya. Kalau di sini tadi, ini dia main verbnya. Berarti di sini nggak boleh tenses lagi, nggak boleh verb lagi, gitu. Oke. Oh, ada lagi. Coba sekarang yang kedua. Ini kira-kira betul nggak? The speaker was trying to make his point, was often interrupted vociferously. Coba, betul apa salah nih kalimatnya? Correct or incorrect? Oke. Salah ya. Kenapa salah? Lihat di sini, analisis dulu. Ini subjek. Was trying, ini ada was interrupted. Ada dua verb ya. Ini verb, ini verb. Nah, nggak boleh nih kalau kayak gini. Nah, berarti ini harus dihapus was-nya. Jadi the speaker trying to make his point was often interrupted vociferously. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita next lagi. Nah, tadi kan be careful of present participle. Nah, sekarang itu be careful of present participle. Contohnya, the packages bla 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 mailed at the post office will arrive on Monday. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman ya? Ayo coba. Coba dalam hitungan 5 detik. 1, 2, 3, 4. Jawab coba. Apa kira-kira? Jawabannya oke, di sini pada jawabannya B, A, oke. Kebanyakan B dengan A ya. Lagi, again teman-teman, di sini lihat the packages. Oh, ini subjeknya gitu. Analisisnya cepat. Oh, ini will arrive. Oh, ini verbnya. Subject verb. Berarti di sini jangan tenses lagi bentuknya. Berarti jangan yang diisi oleh have, ya nggak boleh have atau be. Di sini nggak boleh. Nggak boleh. Karena kalau diisi sama have atau be, berarti di sini dia menjadi tenses dong. Nah, sedangkan di sini udah ada tensesnya, udah ada verbnya will arrive. Berarti ini salah. Nah, berarti jawabannya adalah antara C dan D. Coba kira-kira yang mana? C or D? The packages them. Nggak mungkin them kan? Salah juga. The packages just mailed at the post office will arrive on Monday. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Tadi ingat, nggak boleh ada dua tenses. Nggak boleh ada dua tenses dalam satu klausa. Ini kan tensesnya udah will arrive. Verbnya ini. Nah, berarti di sini jangan ada lagi tenses lagi. Kalau di sini tulisnya have mailed, berarti itu menjadi tenses beda lagi dong. Kalau be mailed juga tensesnya beda lagi dong. Nah, jadi enggak. Jadi enggak boleh ada have atau be-nya. Jadi the packages just mailed at the post office will arrive on Monday. Gitu. Jadi cari ini jangan yang menjadikan dia tenses yang lain gitu. Karena ini udah ada tensesnya nih. Gitu ya.
Oke, oh ada lagi nih. Oke, ini correct or incorrect? The chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam. Correct or incorrect? Ini the chapters, ada were taught, sama will be. Ini subject, ini verb, ini verb. Nah, ini main verbnya nih. Ini main verb. Nah, kalau ini main verb, berarti di sini jangan were taught. Were-nya diilangin. Kalau were taught, dia punya tenses dong. Gitu. Diajarkan gitu. Ya, jadi jangan ada tensesnya lagi, jangan membentuk tenses kalau di sini udah ada tenses lain. Nah, berarti ini harus dihapus. Jadinya the chapters taught by the professor this morning will be on next week. Gitu. Oke. Sekarang ada lagi nggak nih? Oh, ternyata ada lagi satu lagi. Oke, kira-kira ini correct or incorrect? The loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Betul, salah nih. The loaf of bread. Oh, ini subjeknya. Were baked. Oh, ini verbnya. Ada lagi gak verb yang lain? Oh, nggak ada. Nah, kalau misalnya dia subjek, ini main verbnya, berarti betul. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini ada verb lain, berarti di sini jangan menggunakan be gitu. Jangan menggunakan auxiliary verb. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjut. Oke, be careful of active and passive voice. Nah, kira-kira ini jawabannya mana? Unless some rare plants bla bla bla, they may die out completely. Nah, dia ini ada dua klausa nih. Dia ada dua klausa. Kenapa ada dua klausa? Karena di sini ada connectors, unless. Berarti ini klausa yang pertama. C1, ini C2. Ingat, klausa itu harus punya subjek sama verb. Oke, ini yang kedua ada kan subjeknya? Nggak masalah. Ini subjeknya ada. Ini verbnya ini. Ini may die out. Nah, berarti ini gimana nih? Unless some rare plants, bla bla bla, protected them. Protected them gimana? Bener nggak protected them? Menjaga mereka. Menjaga mereka siapa menjaga gitu kan? Kalau protected apa? Are protecting sedang menjaga apa gitu kan? Nah, berarti yang betul adalah yang ini, yang B. Gitu. Unless some rare plants are protected, gitu. Dijaga, they may die out completely. Oke, itu pasif. Oh,